Kepada Bapak Ibu guru yang kami hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, untuk acara seminar. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah pukul 9 kurang 15 menit. Nanti kita acara akan berlangsung selama 1 jam. Dan selama 1 jam nanti, bila Bapak Ibu nanti ada permasalahan, ada kendala, ada visi, di save, disimpan, nanti dikirim balik ke nomor HP saya. Nanti Bapak Ibu nanti sudah masuk ke daftar hadir melalui Google Form. Kemudian kalau tanda tangan, nanti tanda tangan juga nanti melalui tanda tangan digital signature. Nanti berupa tanda tangan elektrik, nanti juga akan kami kirim melalui WA ke nomor WA Bapak Ibu masing-masing. Diselenggarakan oleh Perkumpulan Generasi Indonesia dengan terbesar Dinas Pendidikan Kabupaten di Brebes. Kemarin kami dari Panitia PGCI sudah memasukkan proposal lengkap beserta permen resmi untuk membuka acara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Tetapi karena ini terkait adanya masyarakat melalui konten daring melalui kelas Instagram, di tengah kita ini merupakan narasumber tingkat nasional. Beliau juga sudah sebagai IN yaitu Institut Nasional. Jadi nanti materi yang akan disampaikan nanti akan berubah langsung dengan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kegiatan ini diikuti oleh guru TK, guru SD, guru SMP dan SMA. Beliau itu sudah merupakan narasumber tingkat nasional, dan bagusnya lagi beliau juga sebagai IN yaitu Institut TK Nasional yang bertugas untuk memberikan informasi, sosialisasi, info dari Kementerian Pendidikan Pusat Jakarta untuk disampaikan kepada Bapak Ibu seperti kegiatan di pagi hari ini. Dan beliau juga merupakan ahli IT, dan jadi beliau itu paham sekali masalah IT, kemajuan teknologi, penggunaan aplikasi apa, penggunaan aplikasi di HP, di laptop, di apapun, di media pembelajaran, insya Allah beliau adalah ahlinya. Kemudian beliau juga penulis yang aktif dalam buku masalah pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, biar Bapak Ibu semangat dalam juga semangat dalam membawa kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita beri plus untuk narasumber kita. Di kabupaten mana ini? Brebes dan Tegal. Brebes dan Tegal. Nah, kalau orang dari sini mau nyebutnya Brebes, tapi kalau di sana menyebutnya Brebes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap panitia PGCI. Apa PGCI Mas? Perkumpulan Generasi Cerdas Indonesia. Hebat sekali sebuah perkumpulan orang-orang yang ingin untuk senantiasa maju mengembangkan di dunia pendidikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Maka selayaknya kita bersyukur atas nikmat tersebut dengan cara meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang pendidik di lembaganya masing-masing.
ada yang di TK PAUD, ada yang di SD, ada yang di SMP, ataupun yang di masa pandemi COVID-19 ini. Biasanya kalau hari Ahad di Brebes banyak yang goes gak ya Bapak Ibu? Banyak Pak. Biasanya kalau di hari Minggu pagi seperti ini, jalan pagi atau mungkin bersepeda santai bersama keluarga agar tetap sehat. Namun kita laksanakan protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Senantiasa walaupun goes di COVID-19 ini, yaitu kita juga meningkatkan imun diri kita masing-masing, hindari stres Bapak Ibu. Walaupun mungkin banyak hutang misalnya, nggak usah stres ya Bapak Ibu. Ya, ada masalah nggak usah stres, yang penting ya, happy. diselesaikan. Kita bikin happy. Kalau happy, imunnya meningkat. Kalau imunnya meningkat, COVID-19 itu kita mempunyai daya tangkal sendiri. Ya, mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan materi yang sebenarnya materi pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu jangan sampai kemudian kehabisan ide, ya. Jangan sampai kehabisan ide. Gimana? Walaupun saya yakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, agar Bapak Ibu tidak kehabisan ide, kesempatan hari ini nanti, hari Ahad atau hari Minggu tanggal 21 tadi Mas ya, disampaikan oleh Pak Anies, yang beliau sebelum menjadi di Jakarta Pak, jadi apa Pak Anies Mas? Gubernur DKI. Jadi Gubernur DKI. Dulu jadi. Saya menyitir dari sebuah hadis bahwa didiklah anak-anakmu, karena anak-anakmu tersebut yaitu hidup di masa yang berbeda denganmu. Pada saat Bapak Ibu masih kecil, ya bermainnya apa Bapak Ibu? Kulit jeruk bukan? Atau mungkin pakai tanah liat yang dibentuk mobil dan sebagainya. Kemudian berkembang menjadi mainan dari plastik, berkembang lagi mainan yang ada mesinnya, berkembang lagi ada mainan yang pakai remote. Ya, saat ini sudah berbeda lagi. Maka pendidikan adalah masa depan. Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup di masa yang berbeda denganmu. Tuh Bapak Ibu. Yang kedua, pendidikan adalah menumbuhkan, bukan membentuk. Karena apa? Setiap peserta didik, setiap anak itu mempunyai potensi, mempunyai kekuatan. Yang kekuatan itu sudah disertakan oleh Tuhan, oleh Allah semenjak anak tersebut diciptakan. Maka Bapak Ibu guru itu tugasnya adalah menumbuh kembangkan, menumbuh kembangkan. Bapak Ibu, ini kita maknai yang lebih dalam, menyiapkan media agar dan selanjutnya nomor 4, pendidikan memerlukan proses waktu yang panjang. Mungkin Bapak Ibu pernah apa itu? Mencoba barbel Bapak Ibu. Tahu barbel? Itulah yang
apa namanya? Membentuk tubuh binaraga. Ya, barbel. Kalau baru sekali bermain barbel kemudian dilihat apakah tubuhnya sudah berotot apa belum? Wah, tentu sehari 2 hari belum bisa. Namun pendidikan membutuhkan proses waktu yang panjang. Ada tahapan-tahapan sesuai dengan ilmu jiwa perkembangannya. Di dalam taman tersebut tentu perlakuannya, memberlakukannya berbeda dengan di sekolah. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu, ada proses waktu yang di SMP, di SD, SMA, SMK akan berbeda lagi. Dan pendidikan adalah proses rekayasa dari kita. Maka kalau kita biarkan anak-anak itu tidak dibentuk, wah bisa jadi manusia itu bisa menjadi lebih buruk dari binatang loh Bapak Ibu, apabila tidak dibentuk, tidak direkayasa. Maka setiap manusia yang lahir itu tergantung dari siapa yang dia mengaku beragama suatu agama, tetapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut, menunjukkan ini karakter moral imannya yang rendah. Ini proyeksi pendidikan untuk mengarah ke sana. Ketakwaan, ya, tingkat ketakwaan, kejujuran, rendah hati, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, karakter kinerja. Jadi, mungkin Bapak Ibu seringkali melihat anak-anak yang tidak dibimbing, tidak diarahkan, dia akan suka bermalas-malasan, ya? Malas, tidak mau melakukan sesuatu, atau bahkan apabila ada temannya yang rajin mengerjakan, kadang-kadang dibully. Wah, ini menunjukkan karakter kinerjanya yang rendah. Karakter kinerja yang diinginkan yang seperti apa? Ya, ulet, kerja keras, tangguh, tekun, teliti, tidak mudah putus asa, dan apabila bekerja senantiasa bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, Bapak Ibu. Yang kedua, proyeksi yang diinginkan dari pendidikan di abad adalah kompetensi. Nah, ini biasa disebut dengan kompetensi 4C. Nah, diajarkan tentang berkomunikasi dengan temannya, tidak diajarkan untuk bekerja sama, tidak diajarkan untuk berdiskusi, tidak diajarkan untuk menciptakan sesuatu. Ini bisa ditempuh di setiap jenjang pendidikan, baik di TK, SD, SMP, SMA, SMK, bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah literasi, keterbukaan, yaitu baik literasi baca, literasi budaya, maupun literasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbukaan manajemen keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berbicara tentang media pembelajaran. Apa sih manfaat media atau konten? Bapak Ibu yang saya hormati, media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting belajar mengajar. Agar apa? Agar pencapaian tujuan pembelajaran dicapai lebih mudah bila dibanding belajar tidak menggunakan media. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini sebuah permasalahan, ya, sebuah permasalahan. Belajar pada lanjut istilah yang mirip dengan media belajar apa? Media segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari
pengirim pada penerima media. Berikutnya, yang ini lagi adalah sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan, ya, dapat menghasilkan pesan sebagai bahan objek kajian dalam pembelajaran. Ini adalah sumber belajar. Ini lagi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang berisi pesan, yang bermanfaat di dalam pembelajaran atau materi. Itu adalah bahan ajar, atau materinya adalah bahan ajar. Bapak Ibu, lanjut. Media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Ini kuncinya. Lanjut. Nah, peranannya diantaranya apa? Mengatasi batas-batas ruang kelas. Kalau mungkin Bapak Ibu harus membawa sesuatu yang atau menjelaskan sesuatu yang sesuatu itu sangat besar, misalnya. Ya, kita bisa membuat media pembelajaran dengan cara membuat miniatur atau memperkecil media tersebut sehingga bisa diatasi, dihadirkan dalam kelas. Oke. Bisa jadi diwujudkan dalam bentuk video audiovisual. Nah, oke. Objek terlalu kecil misalnya. Kenapa objek terlalu kecil, Bapak Ibu yang saat ini sedang viral, booming? Misalnya akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Apakah Bapak Ibu guru akan membawa virus itu diwadahi toples, dibawa ke dalam kelas, anak suruh melihat dengan mata telanjang? Tentu tidak kan, itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa, karena virus COVID-19 itu dengan ukurannya yang terlalu amat sangat kecil sekali kalau saya menyebutkan, yang ukuran nano. Oke, terlalu kecil atau terlalu besar. Ya, yang besar sekali misalnya apa? Berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menjelaskan gunung misalnya. Apakah anak-anak kita ajak gunung atau kita menghadirkan gunung ke dalam kelas? Nah, bisa saja itu terjadi dengan menggunakan media pembelajaran. Maka dibutuhkan media, terus pakai ya video ataupun yang lainnya. Mungkin benda yang sesungguhnya itu bergerak terlalu cepat. Misalnya kecepatan cahaya atau kecepatan anak panah misalnya. Ya. Nah, kecepatan angin puting beliung misalnya. Bukan puting beliung, salah. Puting beliung misalnya. Itu sangat cepat. Nah, apalagi saya. Maka dengan menggunakan media yang cepat itu bisa disetting diperlambat. Nah, menjadi lambat. Itu kalau tanpa media tidak bisa. Nah, tidak bisa. Atau terlalu lambat. Misalnya apa Bapak Ibu yang gerakannya lambat? Coba, ada yang tahu? Nah, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Misalnya anak-anak disuruh mengamati bunga dari masih kuncup sampai mekar gitu. Ya, apakah disuruh menunggui bunga berhari-hari di depan pot? Tentu tidak kan. Maka itu perlu media. Medianya apa ya, nanti di shoot dengan cara dipercepat. Tahu proses bunga yang kuncup menjadi mekar itu tahu. Ya, itu ya. Itu terlalu lambat. Terlalu kompleks. Ya,
permasalahan bunyi yang sangat lembut. Ini bunyi yang sangat lembut apa Bapak Ibu? Ya itu misalnya suara apa ya? Apa Bapak Ibu bisa mencari contohnya? Misalnya suaranya semut misalnya. Semut itu ternyata ada suaranya loh Bapak Ibu. Itu apabila menggunakan media bisa diketahui. Coba Bapak Ibu perhatikan, apabila ada semut ketemu temannya, dia saling apa Bapak Ibu? Saling menyapa, saling berjabat, atau ada yang mengatakan saling mencium. Nah itu Bapak Ibu, itu dia punya suara. Oke. Lanjut, mungkin adanya rintangan geografis. Nah, misalnya rintangan geografis apa Bapak Ibu? Ya harus menempuh di sebuah kawah gunung misalnya, menjelaskan bagaimana proses terjadinya magma, lahar. Kan apabila mendatangi ke lokasi kan tidak mungkin. Itu adanya rintangan geografis. Kalau begitu, dia tahu, oh kalau bagaimana caranya naik kereta, wah prosesnya seperti apa, bagaimana cara naik pesawat misalnya. Tahu, karena apa? Dia punya pengalaman pribadi yang mungkin orang tuanya mendukung dalam hal itu. Tapi dari yang lain kan belum tentu tahu bagaimana cara naik pesawat. Tahunya naik pesawat itu menghadang di tengah jalan, nggak mungkin bisa kan? Atau naik kereta dicegat neng rel, ya nggak mau berhenti, emangnya. Kereta kelinci, kalau kereta kelinci bisa. Naik odong-odong. Itu kalau disebutnya odong-odong, boleh bisa. Itu mengalami pengalaman masing-masing pribadi siswa. Itu menghadirkan media seperti itu. Yang ketiga, untuk apa ya? Memberi pengalaman integral dan komprehensif kepada anak didik. Ya apa verbal, kalau verbal bisa jadi bohongan. Selanjutnya, untuk membangkitkan keinginan dan minat baru, Bapak Ibu. Apalagi ini masa pandemi COVID-19 ini, ya. Tidak jarang orang tua atau kita sendiri juga sebagai orang tua mengeluhkan anaknya, waduh sekarang sudah ini bosen, nggak mau lagi belajar. Kalau dipegangin pegang HP tidak tapi lebih condong apa Bapak Ibu? Yang dibuka gamenya. Nah ini Bapak Ibu, biasanya ciri-cirinya begini, mudah. Kalau HP-nya itu berdiri begini, ini kemungkinan masih yang dibuka pelajaran ini kalau begini. Tapi kalau yang dibuka sudah megangnya HP begini, Mas. Kalau megangnya HP begini, apa namanya istilahnya? Horizontal gini. Kalau megangnya horizontal, udah ini apa namanya? Kemungkinan yang dibuka adalah game. Nah, itu Bapak Ibu, ini sangat ditantang. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak ini membuat game yang berisi tentang materi pelajaran? Ini yang mudah-mudah, ayo dicoba membuat pelajaran melalui game. Ya, buat game. Kan anak seneng, ya, tombol gitu. Ya, tapi di situ ada pelajarannya. Nah, nanti kita lebih intent lagi, adakan diklat pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan game, misalnya, ya. Kan anak-anak senangnya nge-game. Ya kita ikuti minat anak-anak biar gamenya itu tidak terjerumus kepada game-game yang
istilahnya belum, sebenarnya itu belum untuk anak-anak seusia anak didik Bapak Ibu, tapi sudah bermain game itu. Yang selanjutnya, membangkitkan motivasi dan merangsang belajar. Iya Bapak Ibu, coba kalau tanpa ada dengan media, dia akan bosen belajar itu. Tapi kalau dengan media, ya dia akan lebih senang belajar. Yang selanjutnya adalah keseragaman dalam pembelajaran. Kemudian berinteraksi langsung siswa dengan lingkungan. Ini adalah peranan media di dalam pembelajaran. Akan lebih menarik apabila dibanding dengan tanpa menggunakan media. Yang kedua, proses belajar lebih interaktif. Nanti kalau Bapak Ibu membawa media itu, pasti anak-anak akan terangsang untuk bertanya. Nah, dengan bertanya itu dia akan mendapatkan pemahaman atau pengalaman baru, materi ilmu baru. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika ada anak yang bertanya, ya jangan dibentak, jangan dibilang, wah diam kamu, jangan serius. Tidak seperti itu. Inilah bentuk interaksi edukatif, ya, bisa jadi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan lain sebagainya, sehingga ada pembelajaran lebih hidup. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurang. Maksudnya bagaimana ini? Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau menggunakan media ini, ya waktu yang mestinya kita menjelaskan apabila tanpa media harus banyak mengeluarkan kata-kata yang panjang lebar, tapi dengan menggunakan media langsung secara singkat dapat diketahui dengan jelas. Ini seluruh materi Bapak Ibu bisa diperagakan coba menjelaskan apalah terserah Bapak Ibu. Misalnya proses membuat anyaman misalnya. Kalau proses membuat anyaman tanpa media bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu menjelaskan anak-anak untuk membuat anyaman dari bambu. Langkah pertama, misalnya menanam bambu, kelamaan ya. Misalnya menebang bambu, kemudian membilah menjadi tipis-tipis misalnya. Itu membilah tipis itu seperti apa bentuknya? Anak-anak masih, Bu, gimana Pak? Masih akan bertanya-tanya apabila tanpa disertai media. Namun apabila disertai media Bapak Ibu, ini anak-anak, gini caranya. Wah, langsung diperagakan. Oh, begitu. Ya, langsung. Itu maksud dari manfaat media, jumlah waktu bisa berkurang begitu. Maka nanti bisa digunakan waktu yang tersisa untuk apa? Kan proses pembelajaran ada kegiatan evaluasi. Nah, itu digunakan untuk evaluasi atau refleksi. Ada waktunya untuk refleksi dan seterusnya. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. Mengapa demikian? Iya, karena dia bisa bisa lebih terlibat di dalamnya, tidak hanya sekedar mendengarkan. Proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja. Kenapa bisa? Ya iyalah, zamannya sudah modern. Coba sekarang ini Bapak Ibu, kita adakan seminar, kegiatan seperti ini. Bapak Ibu dari rumah, dari Brebes, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang ngapain. Kan ada yang sedang masak, ada yang mengikuti kegiatan ini sambil mencuci baju di depan mesin cucinya misalnya. Ada ibu-ibu yang sambil mencuci itu tersenyum nih. Ada yang sambil ya macam-macam lah. Kalau yang bapak-bapak mungkin ini sambil mancing kali ya. Kalau di Brebes ada tempat mancing nggak ya? Kalau di sini ada beberapa tempat untuk memancing. Yang penting jangan sampai memancing kerusuhan aja. Oke,
dapat terjadi kapan dan di mana saja. Oke, peran guru berubah ke arah positif dan produktif. Ini mengarahkan kepada hal yang positif dan produktif. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Oke, ternyata Bapak Ibu, kita menggunakan media pembelajaran itu bukan semata-mata agar kita dapat mengajar lebih cepat, lebih baik atau lebih efektif, tidak. Namun ada landasan-landasan dan sumbernya. Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Menurut Edgar Dale, pengalaman belajar itu seperti ini. Sesuatu yang ditangkap melalui indera mata dapat diterima sebesar 75%. Lewat telinga 13% ya Bapak Ibu. Dan yang 12% itu dari lain-lainnya. Maka mungkin Bapak Ibu pernah punya teman yang sudah lama tidak bertemu, atau punya murid yang sudah lama tidak bertemu, Bapak Ibu. Ketika berpapasan atau bertemu, kita akan masih teringat bahwa si A ini, oh ini murid saya ini, oh ini anak saya ini, oh ini teman saya, ini tetangga saya ini. Namun ketika setelah diketahui ini teman saya atau murid saya, tetangga saya, ditanya, ini namanya siapa? Siapa ya? Saya wajahnya masih ingat, tapi namanya lupa. Apa sebabnya Bapak Ibu? Wajah, face ini ditangkap melalui indera mata. Betul nggak? Iya. Wajah atau mungkin orangnya itu ditangkap pakai indera mata. Namun nama itu kita bisa tahunya lewat apa? Pendengaran. Oh ini jenenge sapa to? Oh ini namanya Endang Susana. Ini atau mungkin teman saya yang di Brebes, ada nggak ya? Brebes, halo Brebes. Ini lupa saya teman yang di Brebes, namanya lupa. Tapi kalau ketemu saya ingat, insya Allah. Itu artinya apa? Sesuatu yang ditangkap oleh mata itu bisa diterima 75%. Maka Bapak Ibu, ini pentingnya peserta didik kita, murid-murid kita itu di bajunya suruh ngasih papan nama. Ya, Bapak Ibu, ini yang di bagian kesusahan. Kalau ditertibkan, kalau ada anak yang nggak pakai papan nama, itu suruh pakai. Ya, biar apa ya? Selain biar mudah untuk diingat, juga ketika kita lupa bisa tidak usah kebingungan dia namanya siapa. Ini Parkinson gitu pula, yang pada intinya melalui indera penglihatan itu lebih tinggi. Kalau dari Parkinson begini, 10% dari yang didengar, itu 50% dari yang dilihat. Kalau yang dilihat dan didengar, yang dari yang dikatakan 60%. Maka anak-anak ketika belajar, Bapak Ibu usahakan, Bapak Ibu memerintahkan untuk mengucapkan atau menjawab atau mengatakan sesuatu walaupun itu hanya membaca untuk diucapkan. Atau Bapak Ibu membimbing atau mengajak untuk menirukan. Nah, ternyata itu bagus. Lebih bagus lagi apabila
memberi pengalaman untuk dilakukan. Ada 90%. Misalnya praktek memasak misalnya. Ya, selain dikatakan dia juga mau langsung dipraktekkan bagaimana cara membuat sate misalnya. Ya? Nah, sate ada dagingnya, ada bumbunya, nyus. Takut. Lagi sate. Ya, selain dilakukan seperti itu kan dikatakan selain dikatakan dilakukan membuat sate itu. Dan membuat satenya bisa apalah bahannya, pakai buah atau pakai yang lain. Nih, banyak teori-teori yang menjelaskan bahwa peran media ini mempunyai andil yang besar di dalam memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip media pembelajaran ini kita mesti perhatikan. Tidak usah bertele-tele, kita cari yang mudah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan media yang Bapak Ibu sendiri nggak bisa. Waduh, kacau nanti. Ya, kacau. Namun juga tidak ada buruknya apabila Bapak Ibu belum begitu menguasai. Gunakan sesuatu yang belum Bapak Ibu kuasai tersebut untuk mengajar. Nanti Ibu Bapak akan segera menguasai. Salah. Oke. Gunakan yang murah, jangan yang mahal-mahal. Ya, yang murah sajalah, yang ada di sekitar kita misalnya. Tapi ini yang ketiga, ini prinsip yang ketiga, menarik. Nah, jangan sampai media Bapak Ibu kurang menarik. Nanti pengennya kita menarik perhatian anak-anak malah menjadi bosan. Mempan artinya apa? Bisa diterapkan untuk kegiatan pembelajaran kepada anak-anak. Dan mustajab. Wah, ini kan seperti jamu saja. Mustajab, manggil. Ini yang berikutnya. Mustajab sama mempan. Manfaat. Ini prinsip yang keenam, dan yang terakhir adalah memberi rangsangan, menstimulasi, biar menarik. Ini sebenarnya bersama dengan menarik, tapi ini lebih memberikan stimulus. Klasifikasi media ini ada yang by design, dirancang. Ya, media yang dipersiapkan untuk menyiapkan pesan, misalnya papan panel, peraga, kartu, gambar, komputer, TV dan sebagainya. Ini Bapak Ibu by design atau dirancang atau dimanfaatkan. Misalnya media yang dimanfaatkan adalah untuk menyampaikan pesan. Nah, apa? Bapak Ibu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, aktivitas, misalnya aktivitas pedagang, misalnya pekerjaan, misalnya pekerjaan seorang masinis, nah kita manfaatkan. Atau yang yang pelajaran anak-anak SMA, SMK itu yang otomotif, ya, menjadi masinis atau menjadi profesi menjadi seorang montir. Nah, itu dimanfaatkan. Itu jadikan sebagai. Yang pertama adalah media yang bersifat audio. Nah, ini media ini bisa didengar, ya, seperti ya rekaman suara. Kalau dulu namanya tape recorder, itu dulu. Nah, recorder kaset, radio. Oke, radio itu kalau sekarang ya voice, Google Voice gitu. Bapak Ibu misalnya pakai WA menyampaikan pesannya melalui Google Voice. Anak-anak
pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran ketiga tentang cara membuat apalah gitu. Coba anak-anak pelajari ini sampai halaman ini sampai ini misalnya. Nah, ini direkam di audio WA lalu dikirim. Ini jenis media Bapak Ibu namanya jenis audio. Yang kedua berisi tentang iklan-iklan gitu. Namun kalau untuk media pembelajaran iklan-iklan itu diganti dengan Bapak Ibu, materi pembelajaran. Kemudian ada proyeksi audio visual diam. Audio visual diam. Ini ada suaranya, tetapi gambarnya diam. Kemudian audio visual gerak. Video. Ada objek fisik, benda nyata. Benda nyata. Misalnya Bapak Ibu ada yang mata pelajarannya agama misalnya, praktek penyembelihan hewan. Jika hewan ke sekolah membawa kelinci atau ayam nanti disembelih, bisa jadi ini benda nyata, bisa. Ada manusia dan lingkungan. Loh kok bisa? Iya, misalnya ini masih lagi mata pelajaran agama. Ada Bapak Ibu yang baru sepulang dari ibadah haji misalnya. Nah itu bisa digunakan sebagai media, sebagai namanya manusia dan lingkungan. Dia bisa jadikan sebagai sumber belajar nanti untuk ditanya-tanya tentang sesuatu yang ditanyakan. Bagaimana ini ibadah hajinya, prosesnya bagaimana, apa yang paling berat ketika beribadah haji, apa suka dan dukanya beribadah haji, dan seterusnya. Nah ini manusia dan lingkungan. Juga lingkungan bisa diajak ke kebun, ke sawah, ke ladang. Nah ini utamanya di sekolah-sekolah yang sudah adiwiyata. Halo Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang di sekolahnya itu yang sudah adiwiyata? Ada Pak. Ada ya? Ada. Ada adiwiyata tingkat kabupaten ya. Nanti setelah tingkat kabupaten lolos, maju ke tingkat provinsi. Setelah masuk tingkat provinsi, maju ke tingkat nasional. Setelah masuk tingkat nasional, maju lagi di atasnya nasional itu ada adiwiyata mandiri. Nah, tadi adiwiyata mandiri itu grade-nya itu di atasnya adiwiyata nasional. Dan nanti setelah adiwiyata mandiri, namanya adiwiyata ASEAN Eco School. Wow, adiwiyata tingkat Asia Tenggara. Oke, Tingkat dunia ada. Wah, nanti ada lagi adiwiyata tingkat dunia internasional Eco School. Itu dimanfaatkan. Nah, kalau dalam adiwiyata itu ada slogan begini, pawiyatan sakjroning taman, belajar di taman. Nah, di situ dimanfaatkan dari tanaman-tanaman yang ditanam di sekolah itu semuanya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Misalnya ada taman yang berisi tentang apotek hidup. Di sana anak-anak dibawa ke sana. Isinya apa saja sih apotek hidup? Wah, ada kencur, ada jahe, ada kunyit, apalagi dulu. Nah, ibu-ibu lebih paham apa itu apotek hidup. Maaf. Itu Bapak Ibu. Nah, itu pawiyatan sakjroning taman. Maka yang di TK bisa, SD bisa, SMP sangat bisa, SMA SMK lebih bisa lagi. Itu gunakan pawiyatan sakjroning taman. Jadi taman-taman yang di sekolah memang sudah
rancang, disetting untuk belajar selain juga peduli terhadap lingkungan, berwawasan lingkungan. Kalau dia itu sekolah berwawasan lingkungan, ya tidak lagi menggunakan sesuatu yang berbahan plastik, ya. Karena plastik itu busuknya lama, tidak mudah terurai, bertahun-tahun nggak bisa busuk. Itu. Ya, kemudian kalau di kantin, kalau ada kantin hindari yang makanan yang 5P. Apa 5P Bapak Ibu? Ada pewarna, apalagi pewarna pakaian. Kalau jajanannya warna cerah-cerah itu mencurigakan. Pewarna, pengenyal, pengawet, ada penyedap, ada pemanis dan sebagainya. Itu data. Tentu ada indikasinya, salah satunya nama bukan yang itu, lebih komit lagi. Kemudian jenis media yang saat ini menjadi primadona adalah jenis media elektronik, komputer, multimedia, Android. Bapak Ibu, ini HP cerdas ini Bapak Ibu. Ini dari benda yang sekecil ini bisa digunakan untuk berbagai macam media. Media audio untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan kepada penerima. Indra pendengar. Tadi sudah saya jelaskan. Dia pesan diterima. Bahasa lisan, kata-kata maupun juga bunyi-bunyian dan vokalisasi. Radio, telepon, lab bahasa. Di sekolah Bapak Ibu ada nggak lab berat bahasanya? Gitu. Ada yang maksudnya ada sekolah yang maju. Tapi kalau yang mau tingkat TK, SD mungkin belum ada lab bahasa ya. Kalau SD saya nggak tahu ya. Oke, media visual hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Oke. Nah, lanjut. Media visual dibanding dengan media lanjut ya. Apa itu? Media audio visual. TV. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di zaman modern seperti saat ini, kita itu dimanjakan untuk membuat media pembelajaran audio visual sekalipun itu sangat mudah. Kalau zaman dulu, kita mesti butuh kamera, shooting, butuh biaya yang sangat mahal untuk bisa menghasilkan video atau audio visual ini. Tapi sekarang ini Bapak Ibu bisa membuat ya sesaat, bisa ya langsung saja Bapak Ibu menjelaskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, cukup direkam sambil Bapak Ibu jelaskan, sudah jadi. Bapak Ibu tidak usah kesana kemari. Kalau mau Bapak Ibu mau tidak merepotkan orang lain, ya pakailah itu namanya tripod. Tripod itu apa ya bahasa sederhana tripod apa Mas? Cagaan, stand. Stand. Tongsis, Lah tongsis bisa. Tongsis. Kalau tongsis kan mesti dipegang. Tongsis itu mesti dipegang. Bisa pakai tongsis, gitu. Bisa pakai tripod. Tripod itu yang berdiri seperti itu namanya tripod. Itu pakai itu tidak usah melibatkan orang lain. Bapak Ibu langsung di setting, langsung bisa action. Itu sekarang seperti itu. Dan setiap rumah, saya seyakin-yakinnya sudah ada alat. Bahkan ada yang satu rumah itu ada yang punya lebih dari satu, banyak. Bahkan ada yang satu orang HP-nya lebih dari satu. Seperti Mas Imam ini HP-nya ini seperti counter berjalan. Yang penting tidak disalahgunakan aja. Buat kerja. Buat bekerja, bukan untuk ini buat siapa, yang ini buat siapa, yang ini buat siapa, tidak begitu. Nah, media serbanika Bapak Ibu. Ada media serbanika. Media serbanika merupakan satu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah. Misalnya di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Misalnya begini,
Kalau di Sragen itu ada yang namanya sangiran. Museum Sangiran. Di sangiran itu struktur tanah di sekitar sana sangat memungkinkan untuk kegiatan kerajinan dari batu. Wah, itu mungkin tidak dimiliki oleh tempat lain. Nah, ini dinamakan media serbaneka. Ya, saya yakin di tempat Bapak Ibu juga ada. Ya, mungkin ada yang keluarga petani, ada yang membuat media wayang dari itu loh Bapak Ibu, tangkai daun singkong. Nah, tangkai daun singkong. Ya, ini mestinya saya tunjukkan. Ini tangkai daun singkong, begitu kalau saya bisa medianya. Ternyata ini juga dengan kalah saja. Atau di daerah lain, di mana? Di pantai, yang dekat pantai bisa menggunakan media seperti apa? Kerang. Apa namanya? Kulit kerang itu bisa digunakan sebagai media. Ini namanya media serbaneka. Ini saya punya teman yang di Papua. Saya ketika kegiatan di Jakarta ketemu teman yang di Papua, nanti dia membuat serbaneka atau sendiri. Nah, apa namanya? Yaitu koteka. Iya. Koteka itu apa? Wah, nanti browsing saja koteka itu apa. Oh iya. Yang bawah itu ya? Nah, itu namanya media serbaneka yang ada di daerah-daerah tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain, tapi ada juga daerah yang memiliki kesamaan. Oke, Bapak Ibu. Contoh media serbaneka adalah papan tulis media realitas sumber belajar yang ada pada masyarakat. Papan gol termasuk media namanya papan tulis, papan rutin, papan planel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Media 3 dimensi diantaranya model, mock-up, dan diorama. Mungkin ada boneka, ada dan sebagainya. Media 3 dimensi. Kemudian realita adalah benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Misalnya guru, Bapak Ibu membawa kelinci, burung, ikan, ayam, ataupun yang lainnya lah. Nah, bukan mesti binatang, tetapi benda yang sesungguhnya, misalnya mangkok, piring, sendok, dan sebagainya, itu benda sesungguhnya. Atau siswa dibawa langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah tadi yang biasa sampaikan di depan. Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Tapi Bapak Ibu, karya wisata saat ini sedang ada penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini sementara untuk karya wisata ya segera terlebih dahulu lah, nanti menunggu apabila sudah diizinkan untuk melaksanakan karya wisata, juga berkemah, karena di perkemahan akan terjadi kerumunan. Oke. Bapak Ibu, ketika menggunakan media harus mempertimbangkan pemanfaatannya. Kenapa? Karakteristik warga belajar, karakternya seperti apa? Karena peserta didik itu beraneka ragam. Ada yang lebih suka mendengarkan. Dia bertipe auditory namanya. Nah, dia sukanya mendengarkan. Maka biasanya anak-anak tipe seperti ini dia belajar sambil mendengarkan musik. Dan masih banyak lagi yang lain. Tapi ada yang ingin belajarnya pengennya yang tenang, gitu. Ya, berarti dia lebih cocok dengan media yang bersifat mati atau tidak bersuara. Juga mempertimbangkan jenis kelamin. Ya, anak laki-laki dengan anak perempuan ya memiliki karakter yang berbeda. Kalau misalnya diakomodir, kemudian pekerjaan, kebutuhan, kecakapan, dan kemampuan awal. Ini yang perlu dipertimbangkan. Ya. Termasuk kecakapan kemampuan Bapak Ibu yang membawakan media, jangan sampai tidak bisa tapi dipaksakan. Kemudian juga mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, ingat, media berfungsi untuk
mensukseskan tercapainya tujuan pembelajaran. Media bukan hiburan. Nah, ini perlu dicatat, ya, perlu dicamkan baik-baik. Media bukan hiburan. Namun ya, kalau dari media itu bisa menghibur, tidak salah. Tapi menghibur bukan tujuan. Juga mempertimbangkan materi, antara materi satu dengan materi yang lain akan menggunakan media yang berbeda. Juga metode pembelajaran, metodenya apa, nah kemudian medianya apa, kondisinya seperti apa, alurnya ya, karakteristik, tujuan, materi, metode, kondisi pembelajaran. Oke. Fungsi dari media pembelajaran berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa. Visual. Tapi karena apa? Visual itu mempunyai prosentase yang lebih besar, Bapak Ibu, nah, kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana dan konkret serta mudah dipahami. Coba bayangkan kalau tidak dibantu media, kan ya akan susah kita. Yang kedua, media pembelajaran untuk mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi pembelajaran. Oke, karena setiap materi yang Bapak Ibu sampaikan belum tentu bisa diserap semuanya oleh peserta didik kita. Maka dengan menggunakan media harapannya daya serapnya lebih tinggi, tidak banyak yang tidak diserap oleh peserta didik. Oke. Tujuannya ini tujuannya membuat konkret konsep yang abstrak, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu berubah dalam bentuk kata-kata atau tulisan dan tulisan belakang. Ini contohnya, wow, virus. Tujuannya mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera. Kemudian media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak. Maka Bapak Ibu usahakan ya yang bervariasi, jangan monoton. Yang ketiga, mempersamakan rangsangan pengalaman dan persepsi peserta didik. Media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Ini tujuannya. Oke. Fungsi praktis media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Itu disampaikan. Dapat melampaui batas ruang kelas. Nah, bisa datang ke luar negeri, bisa datang ke luar kota, bisa ke gunung. Namun tidak pergi kemana-mana lewat pintunya. Media pembelajaran mungkin ada interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bicara banyak hal tentang apa yang kita bicarakan pada kali ini tentang media pembelajaran, maka dari itu Bapak Ibu, media pembelajaran itu merupakan sesuatu yang include, yang integral, yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. Maka dari itu, setiap Bapak Ibu mengajar, ya, usahakan senantiasa menggunakan media pembelajaran. Usahakan nih, jangan sampai ada pembelajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran sekecil apapun, ya, sekecil apapun, ya. Lebih ini pada masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu mesti lebih mengupdate kemampuan diri untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun melalui daring dalam jaringan. Bapak Ibu, hadirkan diri Bapak Ibu
di rumah-rumah anak-anak, rumah-rumah sekolah didik, karena mereka belajar dari rumah. Oke, Bapak Ibu, dan untuk itu hadirkan sana. Ya, walaupun banyak sekali tantangan dan gangguan atau mungkin ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ada yang satu rumah HP-nya hanya satu tapi dipakai bersama-sama, sementara anaknya yang sekolah itu ada 3, nah, mesti bergantian. Hal itu Bapak Ibu juga mesti bisa memaklumi. Ada lagi permasalahannya HP-nya rusak lah, ada lagi yang kehabisan pulsa. Nah, itu permasalahan Bapak Ibu. Oke, nah untuk itu Bapak Ibu usahakan diri kita itu menjadi istilahnya guru wajib. Guru wajib itu apa? Ya kalau kita tidak hadir, ya, tidak hadir, mereka akan mencari kita. Ya. Bahkan teman-teman seprofesi kita, guru-guru teman-teman kita, kalau kita tidak hadir, itu dicari-cari. Karena apa? Setiap hadir ini serasa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-temannya. Maka dari itu Bapak Ibu, agar menjadi guru wajib, Bapak Ibu, pesan saya nih, jangan pelit berbagi. Kunci itu, kunci. Kalau Bapak Ibu di kantor ditanya oleh temannya tentang sesuatu, ya, kalau ibu bapak tahu, jangan tidak dijawabnya. Misalnya minta RPP, contoh RPP misalnya, aku Pak, Bu, saya minta contoh RPP model daring itu seperti apa? Bapak itu kasih, ya, kasih saja. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu tawarkan lagi yang lain yang tidak diminta, barangkali dia juga memintanya. Ibu tidak ngersake minggu efektif juga enggak? Tidak ngersake soal-soalnya enggak? Itu nanti kalau seperti itu kehadiran kita itu dinanti-nanti. Kalau tidak hadir akan dicari-cari. Itu Bapak Ibu. Nah, itu monggo. Oke. Nah, kalau tidak bisa jadi guru wajib ya jadi guru sunnah lah. Ya, kehadirannya disenangi oleh siswa dan teman seperti, namun apabila tidak hadir ya biasa saja, tidak dicari, namanya guru sunnah. Kalau bisa jadi guru wajib, namun ya ini jadi guru mubah. Guru mubah itu ya antara ada dan tidaknya ya tidak ada bedanya, ada dan tidak ada sama saja. Guru makruh ini kehadirannya tidak disenangi oleh semua siswa dan temannya. Sebaliknya ketidakhadirnya lebih disukai oleh semua siswa dan temannya. Nah, ini makruh ini. Yang lebih parah lagi ini kehadirannya tidak dilakukan oleh siswa maupun temannya. Kenapa? Wah, ini orang kalau hadir mesti marah-marah dulu misalnya. Yang kira. Wah, ini bikin masalah. Nah, pasti paling sampai di kantor tidur misalnya. Ada nggak Bapak Ibu yang sampai kantor angop lalu tidur bikin masalah gitu? Ada nggak? Ya ada masalah. Wah, ternyata setelah dikumpetin ketahuan bermasalah. Ada apa nih? Kok kalau pembelajaran sering tidak ikut? Wah, ternyata di sana hidup bersama seorang nenek misalnya. Dia hidupnya menjadi tumpuan dari keluarganya, mencarikan sumber nafkah. Coba bayangkan kalau ada seperti itu Bapak Ibu. Jangan mendahulukan marahnya dulu. Taunya marah dulu, tidak dilihat dulu. Karena dicek dulu di sana. Oke, dilihat, dibersami ada masalah apa. Gitu. Kalau ada masalah tidak punya pulsa ya bagaimana solusinya? Carikan donasi dari teman-teman Bapak Ibu atau dari sesama siswa kan bisa. Itu yang penting tidak berupa pungutan. Kalau pungutan kan ditentukan besarnya dan jumlahnya, dibatasi waktunya, itu namanya pungutan. Tapi kalau sumbangan kan seikhlasnya gitu. Ya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas gitu. Kemudian
kompak dengan kolega. Nah, Bapak Ibu kan punya komunitas. Nah, usahakan dengan komunitas Bapak Ibu itu kompak, seiring sejalan, gitu, Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak kompak, wah nanti akan berjalan sendiri-sendiri ke sana. Yang satu ke barat, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, kapan ketemunya? Tuh, kan? Guru sejati harus kompak. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Saya pikir sudah panjang lebar saya sampaikan. Di akhir ini penegasan saya, setiap kali mengajar upayakan sekecil apapun gunakan media pembelajaran. Tidak harus yang mahal, tidak harus yang mewah, namun itu semua akan memberi makna yang besar kepada peserta didik kita. Dan saya menantang kepada anak-anak atau Bapak Ibu yang masih muda-muda itu, ini silakan kembangkan diri kalian untuk menggunakan media pembelajaran digital yang saat ini digelar luar biasa banyaknya. Bapak Ibu tinggal memilih. Saya yakin kalau Bapak Ibu berselancar di dunia maya sana akan menemukan media-media pembelajaran berbasis digital, berbasis Android yang saat ini disenangi oleh peserta didik. Saya kira itu banyak kata yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian materi dari beliau narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya di dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran secara daring maupun pembelajaran dalam tatap muka. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu segera bisa ketemu murid Bapak Ibu di sekolah sehingga terjadi proses pembelajaran yang kita inginkan. Kemarin kami lihat di TV itu, mudah-mudahan nanti dalam proses vaksinasi massal di Indonesia, nanti target dari pemerintah yang disampaikan oleh beliau Bapak Doni Monardo, Kepala BNPB, nah, itu menyatakan kalau tidak salah ya, nanti direvisi nanti di TV itu, nanti targetnya nanti 17 Agustus 2021 nanti untuk program vaksinasi tahap pertama nanti segera selesai. Ini nanti kalau kata-kata itu mohon direvisi, jadi saya mendengar seperti itu. Dan informasi ini betul. Jadi dengan adanya program vaksinasi massal nanti diharapkan nanti segera pulih dan nanti bisa pulih kembali seperti sebelumnya, yaitu kita bisa bertatap muka, bisa mengajar dengan Bapak Ibu, mengajar dengan murid-murid di sekolah, dan bisa berkumpul tatap muka langsung di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dari panitia PGCI sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi ada peserta yang tanya melalui di komentar Instagram, Pak, untuk daftar hadirnya bagaimana? Dan untuk aksesnya bagaimana? Dan untuk makalah, materi, jadwal kegiatan, sertifikat dan sebagainya bagaimana? Akan saya jawab sekarang. Mengenai daftar hadir, itu nanti akan kami kirim melalui aplikasi Google Form. Nanti kami kirim melalui WA Bapak Ibu semuanya, saya kirim. Nanti Bapak Ibu mohon diisi sesuai di Google Form itu, disimpan, nanti dikirim balik ke nomor WA saya. Itu yang daftar hadir.
Untuk yang tanda tangan atau parafit nanti melalui aplikasi digital signature atau tanda tangan elektrik. Nanti sama, nanti melalui aplikasi WA, saya kirim ke nomor WA Bapak Ibu semuanya. Nanti dikirim balik ke WA saya. Tuh. Kemudian mengenai makalah, jadwal kegiatan, tugas mandiri, hasil semua kegiatan, dan ada data hadir yang berupa lembaran kertas itu. Dan nanti juga ada surat tugas kosong atau STPD, surat perjalanan dinas itu. Kami sudah menyiapkan kertas kosong HPS yang sudah datang dan tanda tangan saya. Nanti tinggal di-print di rumah juga bisa. Mengenai tanggal, waktu, tema dan sebagainya bisa disusun di tempat Bapak Ibu yang terima itu. Mengenai tugas mandiri, nah ini ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu nanti berupa Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri selama 4 hari di rumah masing-masing dengan online 24 jam. Artinya apa? Artinya jika Bapak Ibu ada permasalahan, Bapak Ibu ada kendala, bisa tanya langsung ke panitia di nomor WA saya 081 33 903 929. Itu WA saya, nanti online, nanti bisa WA. Ada kendala apa, ada permasalahan, bisa WA saya. Nanti akan saya jawab, akan saya ketik sesuai dengan yang kami ketahui. Jika nanti misalkan pertanyaan Bapak Ibu ada pertanyaan bagus, kami tidak bisa menjawab, nanti akan kami tanyakan ke narasumber, nanti terus kami jawab ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti mengenai makalah, materi, jadwal, kemudian sertifikat komplit itu nanti akan kami kirim melalui via kantor pos masing-masing besok hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Sama nanti hari Rabu sudah sampai ke alamat rumah Ibu masing-masing. Kalau minta dikirim di sekolah, saya kirim di sekolah. Kalau minta alamat di rumah, kami kirim ke alamat rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu kegiatan Sekolah Nasional Pendidikan tahun 2021 dengan tema pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ini sudah selesai. Untuk selebihnya nanti hari berikutnya nanti bisa Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri menunggu makalah kiriman dari panitia. Demikian acara yang kita laksanakan. Baiklah, acara pada siang hari ini kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.